نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya lah kita semuanya sampai hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang tentunya masih ada korelasinya dengan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, tapi saya akan melihat atau sedikit akan melihat tentang kaum muslimin dan Ramadan. Mungkin kalau kita berbicara kaum muslimin, setiap muslim ini wajib untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada alasan untuk tidak, jadi harus atau diwajibkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ada 3 kelompok kaum muslimin yang setiap menghadapi bulan Ramadan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang menganggap biasa dan rutin dan hal-hal yang sangat rutin. Dan yang ketiga adalah kelompok yang gembira dan merindukan bulan Ramadan. Sahabat-sahabat semua, berbicara tentang kelompok yang pertama merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Tentunya berbicara tentang kelompok ini, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang setiap menghadapi bulan Ramadan itu merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan ini karena aktivitas sehari-harinya. Merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan karena bisa jadi itu akan akan mempengaruhi dari mulai mencari maisha atau mencari penghasilannya yang biasanya misal dia, tapi tidak semuanya berjualan di siang hari tiba-tiba tidak boleh gitu ya, karena itu kondisinya bulan Ramadan. Bahkan di sisi lain pun kita akan melihat masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau ada himbauan dari pemerintah harus menghargai orang yang melaksanakan saum, tapi tetap saja itu masih ada yang melanggar dengan warungnya ditutup pakai pakai spanduk, pakai kain dan lain sebagainya. Ini adalah representasi dari kelompok pertama yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan, apalagi ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang kelompok yang kedua adalah menganggap biasa dan rutin. Artinya begini, ada kelompok yang mengatakan setiap bulan Ramadan ini datang itu hal biasa saja, sehingga disikapinya biasa-biasa pula. Bagaimana dalam menyikapi bulan Ramadan yang kelompok yang kedua ini?
karena disikapinya biasa-biasa saja, maka mungkin bagi kelompok ini tidak ada beban. Sehingga karena tidak ada beban, dia menyikapinya biasa-biasa saja. Jadi membaca Al-Quran juga apa adanya, kemudian sholat tarawih juga apa adanya, kemudian sholat berjamaah pun itu apa adanya. Karena memang apa? Karena memang disikapinya dengan biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, ini kelompok yang sangat luar biasa, yaitu gembira dan merindukan Ramadan. Tapi yang perlu diketahui, kelompok ketiga ini bukan gembiranya seperti gembiranya kalau di kampung dulu ada main lodong pakai karbit ya, anak-anak gembira. Kemudian atau anak remaja yang sedang berpacaran, mereka juga gembira. Atau gembira karena mendapatkan hadiah. Jadi gembiranya bukan seperti itu. Tetapi gembira kelompok ini adalah gembiranya karena ingin meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi meningkatkan tilawah Al-Quran, meningkatkan amal soleh, kemudian meningkatkan tarawehnya, meningkatkan silaturahim, meningkatkan semua amal ibadah yang berhubungan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mereka sangat bergembira sekali. Bahkan para sahabat itu ini begitu luar biasa bergembiranya ketika mereka itu menghadapi bulan suci Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga ini bergembira dengan kekuatan spiritual, sehingga walaupun sekarang kita dalam masa sulit karena ada wabah virus COVID-19, bergembira melaksanakan sholat taraweh berjamaah di rumah, bergembira membaca Al-Quran, bergembira saling ngasih nasihat di rumah, bergembira di dalam segala hal. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini dengan keterbatasan waktu atau karena ada virus yang mewabah ini, kita memanfaatkan, tidak mengurangi rasa gembira kita di dalam menyikapi bulan Ramadan ini seperti Ramadan normal sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan kita termasuk yang digolongkan kepada kelompok yang ketiga, selalu gembira dan merindukan Ramadan ini, sehingga kita merasa memiliki bulan Ramadan ini sebagai bulan yang akan memberikan perubahan kepada kita semua, perubahan di dalam berpikir, kemudian perubahan di dalam beribadah dan lain sebagainya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam beribadah. Shadaqallahul adzim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang suci, marilah